Halo teman-teman, perkenalkan saya Sania Aksanti dengan NPM 24241038. Tujuan pembuatan abstrak di kelompok 5. Tujuan pembuatan abstrak sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi karya dalam suatu karya ilmiah. Yang kedua ada untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu karya ilmiah. Yang ketiga itu ada dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, karya tulis ilmiah abstrak juga dapat memudahkan pembaca untuk melakukan penelusuran. Prinsip dasar menyusun daftar pustaka. Yang pertama ada prinsip dasar menyusun untuk memudahkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian atau penulisan karya ilmiah itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, dalam menyusun daftar pustaka ada beberapa format nih. Yang pertama ada APA Style dan American Style. APA Style itu adalah American Psychological Association. Yang pertama itu dia menggunakan nama belakang atau nama depan, tahun judul buku, ada kota penerbit. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, contohnya ada di PPT di atas ini ya teman-teman. Selanjutnya, aku ngasih tips nih, ada beberapa cara menyusun daftar pustaka yang baik. Dapat teman-teman lihat di PPT saya, dan saya akan jelaskan lagi. Yang pertama itu, gunakan dulu sumber dalam penelitian itu dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi, sumber yang teman-teman pakai dalam penulisan karya ilmiah harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedua, gunakanlah format yang konsisten ya teman-teman dalam menyusun daftar pustaka. Tidak boleh format yang berbeda-beda atau format campuran. Yang ketiga, tolong periksa kembali keakuratan informasi dalam daftar pustaka dengan menggunakan plagiarisme. Semoga membantu. Cara menyusun daftar pustaka sebagai referensi silang atau silang cross references. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menghubungkan antara sumber-sumber yang berbeda dalam suatu daftar pustaka. Teman-teman, proses ini tuh menautkan informasi atau bagian tertentu dalam sebuah dokumen ke bagian lain yang terkait. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan dan memahami hubungan antara berbagai bagian dokumen. Contohnya bisa teman-teman lihat di PPT di atas ini ya. Selanjutnya materinya itu apa sih yang dimaksud dengan sistem catatan? Sistem catatan sendiri dalam bahasa Indonesia itu merujuk pada suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencatat informasi baik secara lisan maupun tertulis dengan tujuan untuk menyimpan data atau ide yang ada. Paham kan sudah teman-teman apa yang bisa dilihat dari sistem catatan ini? Sistem catatan ini teman-teman bisa digunakan atau biasanya nih kita pakai dalam konteks pendidikan formal atau pekerjaan di kehidupan sehari-hari yang berguna untuk membantu kita nih meningkatkan atau mengingatkan untuk merekam hal-hal yang penting. Kerangka berpikir dalam membuat suatu karya ilmiah. Kerangka berpikir itu adalah susunan yang sistematis nih dari ide-ide atau konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam membuat kerangka pemikiran, ada beberapa hal nih yang harus teman-teman tahu, seperti harus melakukan observasi dulu, melakukan kajian pustaka terlebih dahulu, dan mencari fakta-fakta yang kredibilat yang berkaitan dengan topik yang akan teman-teman bahas. Sudah paham teman-teman sampai sini? Selanjutnya masih di materi kelompok 7, yaitu tentang penggunaan bahasa yang sesuai dengan EBI dalam karya tulis ilmiah. EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia menjadi standar penting nih dalam dunia akademik. Kesalahan dalam bahasa, ejaan, tanda baca, atau tata bahasa tidak hanya akan menurunkan kualitas tulisan, tetapi juga mengganggu kredibilitas penulis dalam memahami pembaca. Dalam materi 8 ini ada pola pengembangan kerangka karya ilmiah. Pola pengembangan kerangka ilmiah ini adalah sistem yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan karya ilmiah itu sendiri, baik berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah yang sering kita temui. Penjelasan tentang karya ilmiah yang lebih mendalam yaitu 1. Tentang pendahuluan. Bagian pendahuluan itu teman-teman biasanya bertujuan untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas dan memberikan gambaran umum nih mengenai suatu penelitian yang akan teman-teman bahas. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Biasanya bagian ini memberikan landasan teori nih yang mendalam untuk suatu penelitian yang akan dilakukan. Jadi teman-teman, pada tinjauan pustaka ini adalah bagian yang penting untuk suatu karya tulis ilmiah.
Selanjutnya, bagian ketiga itu metodologi penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Adalah bagian yang menjelaskan bagaimana sih penelitian dilakukan secara sistematis, tidak boleh secara acak. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan yang diakhiri dengan daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, yang pertama ada penulisan huruf tulisan. Sangat penting dalam karya tulis ilmiah karena kesalahan huruf dapat membuat kesalahan pada karya tulis ilmiah. Yang kedua ada penulisan kata. Yang ketiga itu ada pemakaian tanda baca, dan pemakaian tanda baca yang benar akan mempengaruhi karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang keempat ada pilihan kata atau diksi. Diksi itu ada beberapa teman-teman, banyak macamnya, tergantung nanti teman-teman ingin membuat karya tulis seperti apa, ya teman-teman bisa menyesuaikan diksinya. Yang kelima adalah struktur kalimat. Teman-teman dalam membuat suatu karya tulis ilmiah harus mempunyai struktur kalimat yang benar. Karena teman-teman sudah mahasiswa, sudah bisa memilih struktur kalimat yang benar dan baik. Cukup sampai sini saja presentasi saya tentang materi 5, 7, dan 8 untuk memenuhi tugas mandiri pelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan tomat, I love you so much. Mwah.